seperti itu seperti menghina Tuhan, mengejek Tuhan. Kenapa? Karena begini saudara, seakan-akan Tuhan itu senang dipuji-puji tanpa melihat sikap hati kita. Seperti orang yang bermental picik rendah, yang suka dipuji tanpa melihat motif orang memuji dirinya. Kalau orang yang berkualitas, orang yang berkualitas baik, dipuji orang tuh enggak gampang terima loh. Dia akan berkata, kenapa kau puji aku? Apa motifmu memuji diriku? Nah Tuhan memangnya bisa dipuji dengan mudah tanpa melihat motif kita memuji. Apalagi Tuhan semesta alam yang adalah Tuhan kita, Allah Bapa kita, yang menghendaki kita memiliki karakter seperti yang Dia mau. Karakter berantakan, masih cinta dunia, lalu aku memuji kebesaranmu. Ngeledek itu. Sebagai Bapak Dia ingin loh kita ini sembuh. Dan untuk itu Yesus datang. Yesus datang. Oleh bilur-bilurnya kamu disembuhkan. Iomai. Kata iomai, menyembuhkan. Tapi bukan kesembuhan untuk fisik. Kesembuhan untuk hal-hal yang bertalian dengan karakter. Maka kalau saudara membaca 1 Petrus pasal 2 di mana terdapat ayat itu, Anda akan menemukan bahwa itu tidak ada kaitannya dengan kesembuhan fisik. Iomai itu bicara soal karakter. Ketika saya menyampaikan seminar mengenai surga, ya, dinamika masyarakat surga, saya menyinggung mengenai hal ini, saudaraku. Saya menyinggung mengenai hal ini. Jadi saya menyinggung mengenai bahwa ada dua kata yang semua bisa diterjemahkan kesembuhan. Ya. Yang satu terapeu, yang kedua iomai. Kalau kita membaca di dalam firman Tuhan, di dalam 1 Petrus 2:24 oleh bilur-bilurnya kamu disembuhkan, itu bukan menyangkut penyakit jasmani. Anda baca dari ayat 1 Petrus 2:1 sampai ayat 24. Itu mengenai karakter. Bukan mengenai sakit fisik. Nah, oleh bilurnya, oleh korbannya, oleh fasilitas keselamatan, kamu bisa diubah. Jadi kalau kita tidak peduli dengan karakter kita, kita tidak mengasihi Allah, tidak menghormati Dia, lalu kita memuji-muji Dia, kita merasa bisa menyenangkan Dia dengan pujian itu, dengan uang, kolekte, perpuluhan, buah sulung, korban ucapan syukur dalam bentuk benda atau uang. Aduh, kita seperti meledek, mencemooh, ngejek Tuhan. Yang Dia kehendaki itu kita sempurna seperti Bapa. Sempurna seperti Bapa maksudnya segala sesuatu yang kita lakukan di dalam standar Allah. Ini yang dimaksud dalam Ibrani 12 ayat 9 sampai 10, mengambil bagian dalam kekudusan Allah yang oleh karenanya Dia mendidik kita supaya kita jadi huios, putra, pangeran, anak yang sah, bukan jadi notos, anak yang tidak sah. Sah tidaknya keadaanmu sebagai anak Allah tergantung saudara sendiri. Allah menyediakan keselamatan yang membuat setiap kita bisa menjadi anak-anak Allah. Tetapi bagi yang tidak mau belajar, tidak mau dididik, suatu hari Tuhan Yesus akan berkata, aku tidak kenal kamu. Anda berkata, aku anak Allah. Oh enggak, anak Allah tidak begini modelnya. Ngeri kan? Ngeri.
Kalau kita menghormati Allah sebagai Bapa dan mengasihi Tuhan Yesus yang telah mati menebus dosa-dosa kita, maka kita bersedia melakukan apapun yang Dia kehendaki. Dan yang Dia kehendaki adalah memiliki kekudusan standar Allah. Untuk memiliki kekudusan standar Allah, karakter kita yang harus dibentuk. Orang tuh nggak sadar dia itu gampang tersinggung, nggak sadar kalau dia itu cari hormat. Kalau dia itu sebenarnya masih mau menyenangkan perasaannya sendiri, tidak peduli perasaan orang. Nah, orang-orang begini pasti tidak peduli perasaan Tuhan. Apalagi kalau orang itu kuat, pimpinan, berkuasa. Dia tidak peduli orang lain. Nah, semua kita punya godaan itu, termasuk saya. Kenapa saya mesti marah untuk hal ini? Oh, karena saya punya hak untuk marah. Padahal Yesus mengajarkan kita melepaskan hak. Oh, bukan tidak boleh marah. Marah untuk membangun, jadi marah yang konstruktif, bagus. Tapi kalau marah untuk memuaskan hati kita itu destruktif. Yang kita hancurkan itu diri kita sendiri. Kita membangun kebiasaan, saudaraku. Sebenarnya ya saudara, untuk jadi baik itu semua orang bisa. Yang penting itu tekad. Tekad yang sungguh-sungguh, sikap, dan kebiasaan. Tekad, aku mau, sikap, bersedia. Lalu kebiasaan. Nah, orang-orang di luar Kristen itu tidak sedikit yang benar-benar baik. Titik kebaikannya itu bisa menakjubkan, saudara. Jadi jangan merasanya orang Kristen yang bisa baik. Nah, bedanya apa orang Kristen? Bedanya baik. Harus sampai titik tertinggi. 2, kepekaan terhadap apa yang Allah kehendaki. Jadi kalau di luar Kristen ini kan ada orang yang bisa beramal. Seluruh hartanya bisa. Bukan tidak bisa, bisa. Mengalah, bisa. Membela orang lemah, orang miskin, orang benar, bisa. Mempertaruhkan nyawa, membela orang lain, bisa. Baik. Kenapa? Karena punya tekad. Punya sikap. Apalagi dibiasakan, bisa dia. Tapi kalau orang percaya ada satu lagi. Mengerti perasaan Allah ini. Makanya sekalipun kau memberikan seluruh hartamu, memberikan tubuhmu dibakar tanpa kasih sia-sia. Nah, masalahnya jangankan kepekaan akan Allah, baik pun belum. Pelit. Bukan hanya kepada orang lain, kadang-kadang ada suami-suami yang kepada istri sendiri pelit. Ya, saya melihat 2 hal. Yang satu malas. Orang malas itu menurut saya, yang saya pahami tidak mungkin masuk surga. Karena tidak akan bertanggung jawab manusia begini. Yang kedua pelit. Orang pelit itu tidak mungkin masuk surga. Kenapa? Orang pelit pasti egois. Nah, Tuhan mengajarkan kita menjadi anggur tercurah, roti terpecah kok. Yang tidak pelit saja nggak jadi anak Allah. Anak Allah itu harus punya pikiran perasaan Allah. Yang tidak pelit saja belum tentu jadi anak Allah. Tapi saya beritahu tadi, orang-orang di luar Kristen pun banyak yang tidak pelit, yang baik, yang berkemurahan. Pokoknya baik, percaya. Anda cari sendiri. Kita harus realistis lah. Tetapi Anda anak Allah harus punya kepekaan. Apa yang Allah ingini harus kita lakukan. Nah, ini loh target yang harus dicapai. Nah, kalau target ini tidak menjadi obsesi, cita-cita, kerinduan, keinginan. Nggak bisa, saudaraku. Kita harus sadar kita itu belum seperti yang Tuhan kehendaki. Kita masih sakit. Ya. Nah, godaan besar untuk pendeta seperti saya, plus teolog, plus dosen sekolah teologi, itu merasa tidak perlu ada proses terapi atau ya proses iomai kesembuhan itu. Dan banyak orang yang merasa sudah bisa
bicara tentang Tuhan itu merasa sudah lebih sembuh dari orang yang tidak bisa bicara tentang Tuhan. Ini penyesatan berpikir kita. Ini penyesatan. Maka tidak heran teolog, dosen sekolah tinggi teologi, juga pendeta dan lulusan-lulusan sekolah teologi, moralnya tidak lebih baik dari orang lain. Bahkan ada yang lebih bobrok. Karena merasa dengan pengetahuan teologi dia makin lebih sembuh. Itu tidak menentukan. Harus ada tekad, sikap, dan kebiasaan. Saya bertahun-tahun mau jadi akademisi, bertahun-tahun menjadi seorang akademisi, mau mencapai gelar. Itu dasarnya karena memang kesombongan. Saya tidak suka cuma punya S1, mau S2, stratum 2, magister. Sudah punya magister, saya lihat orang punya gelar doktor, ya saya kurang punya prestis, harus doktor dan seterusnya. Bukan salah jadi doktor, motivasinya apa? Dan itu cacat karakter di balik ambisi, visi yang sering kita bungkus sebagai suara Tuhan, kehendak Tuhan. Jadi banyak orang yang tidak menghormati Tuhan dan tidak mengasihi Dia ketika fokus kepada pemenuhan kebutuhan jasmani, kesenangan-kesenangan hidup, dan merasa berhak memiliki keinginan-keinginan. Ia tidak memperdulikan perasaan Allah. Tipe-tipe orang seperti ini biasanya, saudara, kepada orang lebih rendah, kepada bawahan, kepada orang miskin, kepada orang yang lemah, dia sewenang-wenang. Dia nggak peduli. Dia tidak memikirkan, tidak mempertimbangkan perasaan Allah. Dan tanpa sadar dengan sikap itu, ini cacat karakter loh ya. Ia memperlakukan Allah secara sewenang-wenang. Ya semua kita tahulah. Kita punya cacat karakter tuh banyak. Orang sakit itu ya, orang yang pasti melukai Tuhan. Bukan hanya keadaan orang itu, tetapi karena anak Allah atau diberi potensi untuk menjadi anak Allah, itu melukai hati Bapa di surga. Dan kenyataannya orang-orang sakit pasti melukai orang, pasti. Nggak mau mengalah, ya lihat. Di media sosial tuh kalau orang ngomong sembarangan, nulis sembarangan, itu orang kakos. Kalau orang yang sehat itu tidak mengucapkan kata-kata itu, tidak akan menulis tulisan tersebut. Ya tapi kita tidak bermaksud mau melukai siapapun ya ngomong begini. Tentu sebagai gembala dari Gereja Suara Kebenaran Injil, gembala dari para pecinta suara kebenaran dan saudara yang mempercayai saya sebagai pemberita firman, saya mengajak jangan kita melakukan hal itu. Jangan. Ayo kita benahi. Termasuk diri saya, saudaraku. Saya ini termasuk orang yang masih belum. Kerajaanmu datanglah di bumi seperti di surga. Kerajaanmu datanglah di tempat